wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggunovi Safitri, kelas manajemen 23C Universitas Teknokrat Indonesia, NPM 234111020. Teman-teman, di sini saya akan ngajak teman-teman lagi buat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang etika bisnis, tentang Business Ethics and Social Responsibility atau etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Teman-teman tahu nggak apa sih pengertian dari etika bisnis dan tanggung jawab sosial itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis yaitu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan, dan pengolahan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan ekonomi atau sosial dan dapat menunjang tujuan bisnis. Kemudian, etika bisnis adalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran dan kejujuran bisnis. Teman-teman tahu nggak apa aja manfaat kalau kita menerapkan etika bisnis dalam perusahaan? Ada beberapa manfaat dari etika bisnis. Yang pertama adalah pengendalian diri, yang kedua mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan, yang ketiga mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Kemudian yang keempat, dapat menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan maupun organisasi. Yang nomor 5, menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan. Yang nomor 6, guna menghindari sifat KKN. Apa itu KKN? KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak tatanan moral. Yang nomor 7, dapat menyatakan hal benar itu adalah benar. Yang nomor 8 yaitu membentuk sikap saling percaya antar golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah. Kemudian yang nomor 9, dapat konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Dan yang nomor 10 yaitu menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah dimiliki. Dan masih banyak lagi manfaatnya, mungkin teman-teman bisa cari tahu ya. Kemudian etika bisnis juga dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama adalah nilai guna konsumen dan yang nomor 2 adalah menurunkan harga. Selanjutnya, apa aja sih faktor yang mempengaruhi etika bisnis? Yang mempengaruhi etika bisnis adalah yang pertama, perkembangan di lingkungan nasional, yang kedua, intervensi pemerintah, yang ketiga adalah globalisasi, yang keempat, tuntutan konsumen, yang kelima, hubungan pemasok dan perusahaan, yang keenam, tuntutan sosial terhadap perusahaan. Lalu apa aja sih ciri-ciri etika bisnis? Teman-teman ada yang tahu nggak? Etika bisnis itu mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu yang pertama, memilih hal yang benar atau salah. Yang kedua, memilih antara baik dan buruk. Yang ketiga, memilih antara tujuan yang baik. Yang keempat, mempertimbangkan situasi yang kompleks. Yang nomor 5, apapun keputusan mesti dibayar dengan resiko yang diambil. Dan yang nomor 6 adalah memilih antar kekeluargaan dengan tertib administrasi. Lalu ada prinsip of business ethics atau prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Muslih mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip tidak berniat jahat. Yang keempat, prinsip hormat pada diri sendiri. Dan yang nomor 5 adalah prinsip keadilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial.
atau Definition of Social Responsibility atau definisi tanggung jawab sosial. Apa sih definisi dari tanggung jawab sosial itu? Yaitu tanggung jawab sosial adalah kewajiban organisasi bertindak dengan cara yang memperhatikan dan melayani kepentingan organisasi sendiri dan kepentingan publik. Tanggung jawab sosial itu merupakan kewajiban sosial bisnis di luar yang dipengaruhi hukum dan ekonomi agar bisnis mengejar tujuan jangka panjang demi kebaikan kehidupan masyarakat. Kemudian, di Indonesia, seorang manajer mestinya berpegang pada Pancasila, yaitu filsafat hidup bangsa agar tindakannya itu konsisten. Dikemukakan adanya peringkat dalam pertanggungjawaban sosial. Apa aja sih peringkat tanggung jawab sosial itu? Yang pertama, kewajiban sosial di mana perilaku bisnis sesuai dengan persyaratan hukum dan tekanan pasar yang kompetitif. Kemudian yang nomor 2, pertanggungjawaban sosial di mana perilaku bisnis sesuai dengan norma, nilai dan harapan yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang nomor 3, menanggapi masyarakat, di mana perilaku bisnis berkaitan dengan tindakan pencegahan, menghindari dampak sosial yang sifatnya negatif dari kegiatan bisnis. Dalam hal ini dilakukan antisipasi tentang apa yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Oke, baik teman-teman, itu tadi materi dari saya tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.